Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryono dari SMP IT Insan Kamil Karanganyar. Diamanai mengajar matematika di SMP IT Insan Kamil Karanganyar, biasanya dipanggil sebagai Ustadz DJ. Dan saya lahir di Karanganyar 2 Juni 1987. Mempunyai istri satu atas nama Novilia Nugraheni. Mempunyai 3 anak, Salim Soifillah, Said Muzafar Fillah almarhum, dan Salma Hayati Fillah. Pada kesempatan kali ini dengan bangga dari Perjanjian Giyanti di Dusun Giyanti menyampaikan terkait dengan resum dari novel Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, kisah kasih dan selisih dalam perang Diponegoro, dan diterbitkan oleh teman-teman Proyu Media tahun 2019, karya dari Ustadz Salim Afillah dengan jumlah halaman 632. Novel ini adalah novel perdana dari Ustadz Salim Afillah. Ini perdana dengan judul Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, dan menceritakan backgroundnya adalah terkait dengan perang Jawa yang 1825 sampai 1830, salah satu perang tabil ataupun perang Jawa yang banyak menghabiskan dana untuk Belanda seperti itu. Dan awal mulanya Belanda sudah menguasai keraton dan sebagainya. Terus ketika Sang Pangeran lahir ataupun Diponegoro lahir, dari Mangkubumi I ataupun eyangnya mengatakan bahwa kelak cucuku ini akan banyak membuat kekacauan ataupun banyak akan membuat Belanda rusak seperti itu. Dan itu sudah terjadi ketika beliau kecil, sudah diasuh oleh neneknya, jadi tidak di keraton. Dan ketika beliau sudah menyaksikan bagaimana rakyatnya menderita dan sebagainya seperti itu. Terus diceritakan lagi di buku ini adalah bagaimana ketika yang sebenarnya perang Jawa itu terjadi di bulan September, tetapi karena Belanda sudah memberikan patok, kalau orang Jawa bilang patok, di tanah-tanahnya Pangeran Diponegoro. Sebenarnya yang terpancing itu bukan Pangeran Diponegoro, tetapi oleh pasukannya. Patok-patok itu diganti dengan tombak-tombak, dan itu menyatakan bahwa perang akan dimulai seperti itu. Dan yang harusnya bulan September sudah diperkirakan bulan September sudah disusun dan sebagainya untuk memerangi Belanda, maju 3 bulan di bulan Juli seperti itu. Dan ketika itu setelah itu senja di tahun Rabu 5 Trijat 1240 sesah perang itu ketika Tegalrejo diserang oleh Belanda, dan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya bisa melarikan diri karena belum bersiap, dan itu serangan mendadak dari Belanda. Dan ketika sudah agak aman, jingkrak dari kuda beliau yaitu Kiai Gentayu berhentikan, dan beliau bilang kepada pasukannya dan beberapa paman-pamannya, bagaimana paman, puri kita sudah dibakar, masjid kita sudah dibakar. Para pasukannya mengatakan bahwa kita bersama Sang Pangeran, pecah gesang fisabilillah bersama Pangeran. Dan beliau juga menyampaikan kepada Janisari Terakhir, bagaimana Pak Janisari, jika bumi menyempit maka langit akan terbuka untuk kita. Di buku ini juga diceritakan terkait dengan para Janisari, pasukan elit dari Turki Utsmani, yaitu Daulah Utsmani, yaitu mau runtuh, dan para Janisari sudah dibubarkan. Mereka jauh-jauh dari Turki menuju Nusantara. Mereka yakin bahwa kelak akan datang ataupun akan membangun peradaban lagi, ada bumi Nusantara seperti itu. Itulah mengapa Janisari ada yang sampai ke tanah Jawa waktu itu dan membantu perang Jawa, perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda seperti itu. Dan ada dari Wazir Agung Mustafa Pasha, 2 putranya juga sampai ke sini seperti itu. Dan banyak jejak-jejak sejarah Janisari yang ternyata berada di Nusantara seperti itu. Dan berlanjut pada awal mulanya perang Pangeran Diponegoro banyak dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro dengan pasukannya para kiai dan para santri, dan seperti itu mengorbankan perang. Perang ini tidak hanya karena permasalahan yaitu tanah beliau diambil oleh Belanda seperti di sejarah umum, tetapi lebih daripada itu, bahwa ternyata Belanda selain menjajah juga menyebarkan agama dari mereka seperti itu. Jadi membuat para kaum santri dan kaum ulama pun juga gerah seperti itu, dan akhirnya perang itu pun pecah seperti itu. Di awal-awal Diponegoro menang, di awal-awalnya Pangeran Diponegoro menang, tetapi mereka akhirnya membuat strategi baru, yaitu mereka memburu Pangeran Diponegoro itu harus membuat 250 benteng
sekitar 250 benteng terbentang dari Banyumas sampai Kertosono di Jawa Timur seperti itu. Dan biaya mereka Belanda itu cukup rugi besar untuk perang Jawa ini, walaupun terjadi hanya 5 tahun, tetapi mereka cukup rugi besar. Secara devisa mereka rugi, kalau devisa itu dicari lagi itu sekitar membutuhkan 20 tahun baru kembali seperti itu. Dan akhirnya ketika itu dibangun 250 benteng itu untuk memberhentikan untuk mengawasi ataupun membuat penyekatan pasukan Pangeran Diponegoro seperti itu. Dan ketika akhirnya Jenderal de Kock membuat strategi baru ketika sudah kewalahan dan sebagainya, benteng-benteng pun belum bisa menangkap Pangeran Diponegoro dan sebagainya, akhirnya Jenderal de Kock mengajak untuk perundingan damai. Perundingan damai terjadi di Magelang 18 Maret 1830, 2 hari setelah Lebaran. Kalau orang Jawa bilang Bakdan. Pangeran Diponegoro datang dengan beberapa kata saja. Pangeran Diponegoro membalas suratnya Jenderal de Kock. Balasnya salah satu kata-katanya adalah tidak perlu ada penyambutan untuk kedatanganku nanti, apalagi penembakan senjata ke atas untuk penyambutanku. Sudah banyak peluru yang kau habiskan untuk memburu aku, seperti itu. Dan akhirnya perundingan dimulai, tetapi ternyata Jenderal de Kock mengkhianati dari perundingan itu. Perundingan yang harusnya berjalan damai, tetapi ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap di situ. Pengkhianatan terjadi. Perundingan damai, walaupun hasilnya mungkin tidak damai ataupun tidak terjadi hasil yang mufakat dan sebagainya, tetapi harusnya kedua belah pihak ada saling menjamin bahwa mereka akan pulang dengan kembali. Dan ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap. Beliau sangat marah. Kata orang bilang Jawa bilang sampai ketem seperti itu, sampai kursi yang buat beliau duduk itu membekas sampai sekarang. Jadi bekas kukunya, bekas tangannya agak meremukan dari apa itu namanya, kursinya tadi. Salah satu pengikut beliau ataupun pasukan beliau yang namanya Banteng Wareng pun melihatnya seperti itu, geramnya seperti itu. Sebenarnya Pangeran Diponegoro mempunyai dua opsi. Apakah dia bisa menyerang langsung Jenderal de Kock yang di depan beliau, karena beliau masih membawa kerisnya yaitu Kiai Ageng Gondoyudo, langsung dihunuskan, mungkin Jenderal de Kock selesai di situ, mati di situ, tewas di situ. Tetapi opsi kedua beliau pilih, beliau tetap tenang, walaupun beliau ditangkap, tetap tenang dan sebagainya, keluar dengan begitu gagah. Di lukisan Raden Saleh, beliau cukup tampak masih membusungkan dadanya seperti ini, karena beliau seorang kesatria seperti itu. Kesatria tahu adab bahwa perundingan damai itu harusnya tidak terjadi seperti itu. Mungkin secara singkat sejarahnya ada, mungkin secara singkat kita kalah, Pangeran Diponegoro tertangkap, kalah dan sebagainya. Tetapi berlanjutnya sejarah itu akan menjadi kenangan. Seorang kesatria tidak pernah mengkhianati perundingan damai. Mungkin bangsa Indonesia akan selalu bangga menceritakan terkait dengan perundingan itu, karena kita adalah pewaris pahlawan-pahlawan yang satria. Tidak mungkin dengan orang-orang Belanda. Ketika mereka mengetahui cerita ini, mereka akan malu. Nenek moyang mereka pengecut, bukan seorang kesatria, seperti itu. Dan akhirnya beliau dibawa ke pengungsian beliau di Fort Rotterdam seperti itu. Dan para pasukannya waktu itu, para pasukannya menyebar di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka menyebar dan mereka masih berjanji bahwa mereka akan selalu siap untuk bertarung lagi ketika nanti Pangeran Diponegoro sudah kembali, seperti itu. Dan sambil menyebar di rumah-rumah mereka, karena orang Jawa suka untuk membuat simbolis-simbolis, di depan rumah mereka ditanami pohon-pohon sawo. Dari kata-kata sawo suku Pakuk, tetap merapatkan barisan, dan sawo kecik yaitu sarwo bertindak kecik, seperti itu. Dan di novelnya Ustaz Salim Abdillah yang sang pangeran dan Janisari terakhir juga membahas terkait dengan Janisari. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bantuan dari Turki walaupun tidak terlalu dipublis di sejarah reguler dan umum dan sebagainya seperti itu, mereka datang untuk membantu kita seperti itu. Dan hierarkinya hierarkinya dari susunan pasukan Diponegoro, kalau di Turki Utsmani ada Pasha, ada Ali Pasha, tapi kalau di orang Jawa menyebutnya Basah dan Ali Basah. Contohnya adalah Sentot Ali Basah, salah satu pasukan beliau seperti itu. Dan di buku ini juga terkait dengan, ada juga cerita terkait dengan percintaan, yaitu Basah Khatib dengan Nur Yasmin dan Basah Nur Khadam dengan Siti Fatmasari. Nah, yang menarik adalah Siti Fatmasari ini adalah putri dari
Patih Danurejo keempat yang notabene beliau mendukung Belanda seperti itu. Dan setelah penangkapan yang tadi bukti novel ini juga dibagi menjadi 30 bab seperti itu, tetapi setiap bab itu ada tempat, waktu, dan tanggalnya seperti itu. Walaupun alurnya mungkin tidak selalu maju, tapi juga mundur seperti itu. Dan kembali penangkapan tadi, akhirnya beliau dibawa ke Benteng Fort Rotterdam. Berjalannya waktu, akhirnya Basa Katib berhasil menemui beliau. Di situ beliau Basa Katib mendapatkan pesan dari sang pangeran. Yang pertama adalah riwayatkan, ceritakan nanti kepada cucu-cucu kita kelak ataupun para penerus bangsa nanti bahwa yang pertama terkait dengan Wali Songo. Wali Songo adalah para pendakwah yang beberapa orang dari negara jauh dengan semangat dan tekad bulatnya mengarungi samudra menuju ke Nusantara yang waktu itu sumber rempah-rempah, karena mereka yakin bahwa disinilah kelak nanti peradaban itu akan dibangun kembali seperti itu. Wali Songo dengan jumlah 9 orang adalah salah satu penggagas dakwah terbaik sampai hari ini. Dengan sekitar waktu 50 tahun berhasil merubah Nusantara yang awalnya Hindu Buddha menjadi Muslim ataupun Islam seperti itu. Mayoritasnya menjadi negara mayoritas Islam terbesar, itu berkat dari Wali Songo. Yang kedua adalah ceritakan nanti terkait dengan Eyangku atau pangeran seperti itu, sang pangeran. Ceritakan nanti atau riwayatkan nanti terkait dengan Eyangku Sultan Agung Hanyokrokusumo yang sudah melewati pemikirannya, sudah melewati waktu-waktunya beliau berhasil menyatukan umat, beliau juga yang melawan Belanda dan sebagainya seperti itu. Yang ketiga adalah ceritakan atau riwayatkan nanti terkait kakek moyangku, yaitu Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama, yang berkat jasa-jasanya juga membesarkan Mataram dan juga melawan Belanda seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Kita akan selalu bangga terkait dengan pahlawan-pahlawan kita, salah satunya Sang Pangeran ataupun Pangeran Diponegoro, karena mau tidak mau Sang Pangeran ataupun Pangeran Diponegoro atau orang Jawa bilangnya Sultan Abdul Hamid itu dialah yang menendang bola salju kemerdekaan kita. Setelah Belanda rugi besar, akhirnya mereka menerapkan kultur stelsel atau penanaman paksa untuk mengembalikan devisa ataupun dana mereka. Karena itu juga ada satu negara di jajah mereka, yaitu negara Belgia yang merdeka akhirnya karena Belanda kehabisan dana untuk selalu berperang seperti itu. Dan ketika setelah tanam paksa nanti akan hadir politik etis, politik balas budi. Setelah itu nanti ada beberapa dari kita akan lahir pemikir-pemikir ataupun orang-orang cerdas yang menggerakkan pergerakan Indonesia seperti itu, dan nanti akan menjadi kemerdekaan Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah seperti itu. Dan itulah mengapa Sang Pangeran ataupun Diponegoro disebut sebagai penendang bola salju kemerdekaan Indonesia seperti itu. Dengan membaca novel ini, Sang Pangeran dan Janisari terakhir ini akan membuat kita lebih semangat, lebih menghargai pahlawan-pahlawan kita, dan jangan lelah mencintai Indonesia. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.